Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana caranya kita menguji data Premier atau data kuesioner. Nah, sebelumnya, data Premier itu apa? Data Premier itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data Premier antara lain ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, data kuesioner itu apa? Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut untuk diukur. Nah, untuk di sistem SPSS ini ada beberapa uji-uji untuk data Premier. Nah, yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data yang nanti kita akan uji itu terdiri dari dua, ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Nah, lalu ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, uji hipotesis terdiri dari dua juga, ada uji T dan uji F, lalu ada uji koefisien determinasi. Nah, kita mau uji kualitas data. Uji kualitas data itu adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, di sini kan uji kualitas data itu ada dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation harus lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, untuk yang uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, lanjut kita ke sistem SPSS-nya aja. Sebelumnya kita udah menyiapin data hasil dari responden yang mengisi kuesioner. Jadi kita langsung upload aja datanya. Caranya sama kayak yang sebelumnya, open, terus data, terus kita cari datanya. Nah, ini kan nanti keluarnya seperti ini. Nah, kita ke data view. Ini kan ada desimal-desimalnya. Jangan lupa untuk diubah biar nggak ada desimalnya. Ini tinggal di nolin. Nah, lanjut kita make sure lagi kalau ini 00-nya udah pada hilang. Desimal-desimal udah pada hilang. Nah, lanjut kita ke variable view. Ini untuk yang kolom name. Ini kita nggak perlu, jadi kita bisa hapus aja. Caranya itu kita tinggal klik yang paling kirinya ini angka 1, kan dia udah keblok semuanya. Itu tinggal diklik kanan, lalu kita clear. Nah, nanti dia udah otomatis hilang gitu. Nah, lalu kita ke data view. Ini kan gendernya sama kelas masih berupa tulisan ya, masih berupa kuantitas. Lalu kita ubah biar nanti dia jadi angka. Caranya itu sama kayak kita ubah sebelumnya itu ke transform, terus record into same variable. Nah, kita pilih gender, kita taruh ke variable. Nah, sini old and new values. Nah, old value-nya itu
old value-nya kan laki-laki, new value-nya laki-laki itu kita ubah jadi 1, dan perempuan new value-nya kita ubah jadi 2. Kita langsung oke. Nah, nanti kan udah seperti ini. Nah, jangan lupa ganti juga di variable view-nya, ini type-nya kan masih string. Nah, jangan lupa kita ganti jadi numerik. Langsung oke. Nah, lalu kita juga ganti yang kelas ya. Ini kan ada kelas A, B, C, A, B, C, A, B, C. Nah, ini kita ganti kayak tadi. Kita transform, record into same variable. Terus kita yang gendernya kita balikin dulu ke kiri, lalu kita pilih yang kelas, kita taruh ke variable. Nah, ini old and new value sama kayak tadi. Ini old value-nya. Ini akuntansi A. Terus new value-nya 1. Soalnya yang ini bisa kita remove dulu ya, yang tadi bekas si gendernya. Nah, ini kan udah. Lalu value yang kedua, ini akuntansi B. Kita ubah jadi 2. Lalu akuntansi C jadi 3. Nah, ini kan udah akuntansi A, B, C udah jadi 1, 2, 3. Terus kita continue. Ini oke. Nah, nanti kan ini udah seperti ini ya. Nah, jangan lupa di variable view-nya juga diubah. Ini tadinya string jadi numerik. Nah, lalu dari sini kita udah bisa menguji kualitas datanya. Nah, caranya itu kita oh iya, sebelumnya ini kenapa ada banyak datanya, ada B01, B02, B03 sampai B06, lalu ada M01 sampai M05 dan W01 sampai W07. Karena ini kan jawaban dari si responden kan. Karena kan kalau misalnya kuesioner itu pilihan jawabannya nggak cuma satu, kayak ada 1 sampai 5. Jadi ini merupakan jawaban-jawaban dari si respondennya. Nah, lalu kita tinggal langsung uji datanya aja. Caranya itu kita ke analyze, terus kita pilih scale, lalu kita pilih yang reliability analysis. Nah, di sini kita pilih, ini kan ada beberapa yang kelompok B, M, dan W. Nah, ini semuanya kita uji datanya. Nah, ini yang pertama kita mau pindahin yang kelompok B dulu. Ini bisa langsung di blok. Ini B sampai B06. Terus kita pindahin ke kolom items, lalu kita pilih statistik. Nah, ini kita checklist yang scale if item deleted. Nah, ini langsung continue, lalu oke. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini kan reliability statistiknya itu dia 0,767. Nah, sementara kan tadi dari pengertiannya itu kalau misalnya dia udah lebih dari 0,6 itu berarti datanya valid. Nah, ini kan udah 0,767, berarti kan 0,767 itu lebih dari 0,6 kan, berarti ini datanya udah valid. Nah, lalu kita lihat yang hasil dari data yang per pertanyaan. Ini kan ada pertanyaan B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nah, ini kita lihat yang di kolom collected item total correlation. Nah, ini kan hasilnya 0,617, 0,616, 0,437, 0,313, 0,611, dan 0,547. Di mana yang tadi di sebelumnya itu udah dikasih tahu kalau misalnya dia lebih dari 0,3, berarti itu datanya valid. Nah, kita kan bisa lihat di sini semua hasil datanya itu dia lebih dari 0,3. Berarti ini datanya valid. Nah, lanjut tadi kan kita baru analyze yang B ya. Ini kita langsung lanjut analyze yang M dan W. Caranya sama, kita ke analyze, scale, reliability analysis. Terus ini yang B yang tadi bekas yang
sebelumnya kita uji itu, kita balikin dulu ke tempat asalnya, ke sebelah kiri, lalu kita gantian yang M. Terus kita pindahin ke sini. Nah, ini kita make sure lagi kalau misalnya ininya udah di checklist, tapi sebenarnya dia udah ke checklist karena kan bekas yang sebelumnya. Nah, ini udah ke checklist kan, terus kita langsung continue, langsung oke. Nah, ini kita langsung sekalian nguji yang W-nya aja ya, biar nanti outputnya udah langsung sama semua. Nah, ini kita balikin kayak tadi, itu sekarang tinggal yang terakhir, ini W. Ini statistiknya udah ke checklist, scale if item deleted, continue, oke. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini. Ini kan tadi yang data B, ini kan kita udah jelasin tadi. Nah, ini sekarang yang data M. Nah, data M ini reliability-nya ini 0,818. Berarti kan ini juga udah lebih dari 0,6 kan. Berarti ini datanya itu valid. Nah, terus kita lihat lagi yang di pertanyaannya. Nah, di sini kan di collected item total correlation-nya ini 0,592, 0,705, 0,637, 0,494, dan 0,634. Di mana di sini itu udah semuanya lebih dari 0,3, berarti itu datanya valid. Nah, ini yang terakhir, ini kan ada data yang W ya. Ini kan reliability-nya 0,778. Nah, 0,778 itu kan juga lebih dari 0,6, berarti itu datanya udah valid. Nah, lalu kita lihat lagi di hasil pertanyaannya. Nah, ini kan ada W01 sampai W07. Nah, itu kita lihat di tabel sininya, collected item total correlation. Nah, ini ada 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, 0,541, dan 0,441. Nah, ini kan hasil semuanya ini sudah lebih dari 0,3. Berarti ini semua datanya valid. Nah, oke, sekian dulu untuk penjelasan hari ini. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.